Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Untuk pembelajaran malam hari ini kita akan masuk ke sesi 11, yaitu tentang upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Ya. Oke, pertama sampaikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan flipchart 1. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Ya, Pak. Tujuan pembelajaran kita pada sesi ini. Peserta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Ya. Jadi pembiayaan stage Bapak dan Ibu diharapkan bisa mampu mencegah kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Kekerasan contohnya itu bisa memukul, mencubit, melotot, ataupun dengan tindakan kekerasan yang mengakibatkan fisik ataupun psikis terdampak terhadap anak ya. Dan juga bisa mendeteksi terhadap anak termasuk pencegahan kekerasan ya. Pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Anak istimewa ini apa? Anak yang tidak normal dalam seusianya ya, atau anak dalam kebutuhan khusus. Peserta bisa deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Oke. Indikator dalam sesi ini, indikator keberhasilan, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan pengertian hak-hak anak, menjelaskan klaster hak anak, menjelaskan pengertian kekerasan perlakuan salah, menjelaskan jenis contoh dan dampak kekerasan perilaku salah, melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual, memahami pengertian anak istimewa, mempraktikkan cara pencegahan kekerasan. Nah, indikator ini adalah target keberhasilan sesi ini ya. Jadi Ibu sareng Bapak setuju harus fokus tentang sesi apa? Sesi apa? Menghindari kekerasan terhadap anak. Nah, menghindari atau pencegahan tepatnya ya kekerasan terhadap anak. Oke, kita masuk langkah kedua tentang pengertian hak anak ya. Kita bisa lihat di sini di ini flipchart nomor 2 pengertian anak ya. Anak itu siapa yang disebut anak itu? Ada yang bisa menjelaskan? Berisyoni. Ya, Pak. Nah, monggo Pak Amadi. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ya, itu menurut undang-undang anak ya. Ya, Kalau anaknya Pak Delta umur 2 tahun masuk anak apa enggak? Masuk, Pak. masuk. Kalau umur anaknya masih sekolah SMP masuk anak apa enggak? Masuk. Masuk. Kalau sudah kuliah umur 20 tahun Sudah tidak. sudah tidak ya. Berarti Bukan kalau- anak lagi, Pak. ya, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun ya. Dan ini semua hak ditanggung oleh orang tuanya ya. Ya. Kalau 18 tahun sudah ulang tahunnya 18 ya lewat ya. Nah, ini sudah bukan tanggung jawab orang tuanya ya. Iya. Oke. Hak anak. Nah, hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Ini tentang hak anak ya. Jadi hak anak itu segala sesuatu yang melekat pada diri anak ya. Ya. Dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun meskipun orang tuanya, apalagi bukan orang tuanya ya. Hak anak itu apa saja? Ini hak melekat asasi pada diri anak. Ada pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Terus hak ada sejak dilahirkan bahkan saat dalam kandungan.
kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi, melanggar undang-undang perlindungan. Orang yang tidak mampu, maka negara harus ambil alih. Ya. Jadi di sesi ini tentang hak anak bisa dimengerti ya? Ya, Bisa. Pak. Nah, kalau dimengerti coba saya tanya, Pak Ahmadi, contoh hak anak yang melekat pada diri anak itu seperti apa? Hak anak yang melekat pada diri anak, misalnya hak pendidikan. Oh, hak pendidikan. Tulis ya. Ya, Pendidikan. Terima kasih Pak Ahmadi, bisa kasih tepuk semangat untuk Pak Ahmadi. Pak Delta, selanjutnya contohkan hak anak. Apa? Bermain, Pak. Bermain. Bermain ya. Terima kasih Pak Delta. Pak siapa namanya sama Pak Delta ya? Iya, Pak. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Delta. Yang ketiga bisa ada yang menambahi? Pak Ya Pak, Apa? kasih uang Pak buat jajan Pak. Kasih uang, berarti uang ya. Iya Pak. Uang ini hak. Atau anu ya, biaya Biaya Pak. Kesehatan. jajan gitu ya. dan Oke, terima kasih Pak Vicky. Oke, cukup ya. Jadi hak anak itu bisa pendidikan. Jadi anak harus memiliki hak untuk diberikan fasilitas pendidikan. Ya, ketika tidak diberikan fasilitas pendidikan, maka ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan pelanggaran hak anak. Orang tua bisa dituntut. Bu, untung Pak, pendidikan itu wajar Pak. Nah, maka di sini ada orang tua tidak mampu, negara harus ambil alih. Di sini ada program namanya BOS, ya, KIP, PKH, dan semua. Nah, ini adalah salah satunya untuk memenuhi hak anak oleh negara. Ya, jadi sebelum alasan boleh ya, anak-anak tak bisa sekolah, siap. Bermain juga hak. Ya, maka ada taman bermain anak-anak atau TK. TK itu taman bermainnya, taman kanak-kanak ya. Iya. Nah, bermain juga melihat. Jadi anak berhak mengapresiasikan dirinya sendiri. Jadi jangan dikekang. Ya, anaknya mau main jangan dikekang, tapi ada batas normal dan wilayah tertentu ya. Yang ketiga, anak mendapat uang jajan. Ini juga bisa dikatakan hak sebagai kebutuhan dasar dia untuk mengapresiasi kesenangannya ya. Jadi ini Uang hak. saku ke sekolah itu termasuk haknya juga ya, Pak? Bisa haknya, asalkan orang tua bisa membatasi wajar dan tidak wajarnya ya. Uang saku anak SD 2.000 wajar ya. Kalau minta 100.000 tidak wajar. Jadi harus dibatasi ya. Jadi ini sesi untuk pengertian anak dan hak anak ya. Bisa dipahami semua ya? ya Pak. Nah, kalau bisa dipahami, tolong ini nanti dipraktekkan di rumahnya masing-masing ya. Jika anaknya masih tidak sekolah, segera disekolahkan. Anaknya ingin bermain, berikan waktu dia untuk bermain. Ketika minta uang jajan ataupun apa, maka beri haknya sesuai dengan batas kewajarannya. Siap. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya tutup sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.